Di dunia balap, kecepatan bukan hanya soal mesin, tapi tentang siapa yang berani menantang angin dan logika desain. Tahun 1969 dan 1970 menjadi saksi dari dua monster aerodinamis yang mengubah wajah NASCAR untuk selamanya. Mobil-mobil ini bukan hanya cepat, tetapi bahkan mereka terlalu cepat. Dan karena itulah, mereka dilarang. Inilah kisah Dodge Charger Daytona dan Plymouth Superbird, mobil bersayap yang melaju lebih cepat dari regulasi, dan menjadi legenda. Pada akhir dekade 1960-an, dunia balap Amerika, khususnya NASCAR, menjadi ajang pertarungan teknologi dan kecepatan tanpa kompromi. Di tengah persaingan yang semakin sengit antara pabrikan mobil, Chrysler, melalui dua divisinya, Dodge dan Plymouth, memutuskan untuk membuat langkah radikal demi menguasai lintasan oval. Hasil dari ambisi ini adalah dua mobil paling ikonik dan eksentrik dalam sejarah NASCAR, Dodge Charger Daytona dan Plymouth Superbird. Dodge Charger Daytona lahir pada tahun 1969 sebagai tanggapan atas kegagalan Charger 500 yang belum mampu menandingi dominasi Ford. Desain Daytona tidak dibuat untuk menarik perhatian di jalan raya, melainkan semata untuk menaklukkan angin dan mencetak kemenangan di lintasan. Hidungnya dibuat panjang dan runcing. Hidung berbentuk kon itu memperkecil hambatan angin secara dramatis. Yang paling mencolok adalah sayap belakang raksasa setinggi sekitar 2 kaki. Bukan hanya untuk gaya, tapi berfungsi menghasilkan downforce besar di kecepatan tinggi. Mobil ini sangat cepat, terlalu cepat. Pada tahun 1970, pembalap Buddy Baker memecahkan rekor dengan menjadi orang pertama yang melaju lebih dari sekitar 320 km per jam dalam lintasan NASCAR, menggunakan Charger Daytona. Performanya luar biasa, dan banyak pembalap mulai mengincar mobil ini sebagai senjata utama mereka. Melihat kesuksesan Dodge, Plymouth tak mau ketinggalan. Pada tahun berikutnya, mereka meluncurkan Plymouth Superbird, mobil yang dirancang khusus untuk membawa kembali pembalap legendaris Richard Petty ke pangkuan pabrikan yang telah membesarkannya. Superbird memiliki filosofi desain serupa, hidung tajam, sayap tinggi, dan mesin bertenaga besar seperti 426 HMI. Dengan livery cerah dan emblem kartun Roadrunner Defender-nya, Superbird mencuri perhatian baik di dalam maupun di luar lintasan. Namun, kedua mobil ini memiliki musuh yang tak bisa dikalahkan, regulasi. NASCAR merasa bahwa mobil-mobil ini terlalu dominan. Kombinasi aerodinamika ekstrim dan mesin raksasa membuat Daytona dan Superbird unggul jauh dari pesaing mereka, menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi. Selain itu, kekhawatiran akan keselamatan mulai mengemuka. Kecepatan di atas 320 km per jam dianggap berbahaya, terutama dengan teknologi keselamatan saat itu yang masih terbatas. Pada tahun 1971, NASCAR mengeluarkan aturan baru, mobil dengan desain aerodinamis ekstrim seperti Daytona dan Superbird hanya boleh bertanding jika menggunakan mesin kecil berkapasitas maksimal 305 kubik inch atau sekitar 5,0 liter. Ini secara efektif membunuh potensi kedua mobil tersebut. Mesin kecil tak cukup kuat untuk mengimbangi bobot dan kebutuhan tenaga mobil-mobil itu. Akibatnya, tim-tim beralih ke model lain, dan era mobil bersayap pun berakhir secara tiba-tiba. Meski hanya hadir sebentar, warisan Daytona dan Superbird tetap hidup. Mereka menjadi simbol dari era eksperimental dalam balap, masa ketika batas kecepatan, desain, dan inovasi didorong hingga ke ujung. Saat ini, mobil-mobil ini menjadi barang kolektor yang sangat bernilai, dengan harga yang bisa menembus jutaan dolar, terutama jika masih menggunakan mesin HMI asli dan dalam kondisi orisinal. Ironisnya, mobil-mobil yang dulu sulit dijual karena dianggap terlalu aneh atau mencolok, kini justru jadi harta karun otomotif. Dari lintasan Talladega hingga pelelangan di Pebble Beach, nama Dodge Charger Daytona dan Plymouth Superbird tetap bersinar, tak hanya sebagai legenda balap, tapi juga sebagai ikon keberanian dalam merancang sesuatu yang benar-benar berbeda. Dalam sejarah otomotif, hanya sedikit mobil yang bisa disebut sebagai karya seni kecepatan. Daytona dan Superbird adalah bukti bahwa ketika insinyur diberi kebebasan, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, terlalu luar biasa hingga akhirnya dilarang. Kini, keduanya bukan hanya dikenang sebagai juara lintasan, tapi juga sebagai simbol era kegilaan inovasi yang tak takut melawan arus. Jika kamu suka kisah mobil-mobil legendaris seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita kecepatan yang menanti untuk digeber.